Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Abirama MV. Dan di video kali ini akhirnya kita ngeproject Vario lagi. Tapi ini Vario 125. Biasanya julukannya Vario KZR. Basicnya Vario 125 tahun 2013. Ini kilometernya sangat dalam sekali ya guys ya. Bisa kita lihat kilometernya berapa. Ini udah muter satu kali, berarti kisaran 130.000. Tapi tenang, ini mesinnya udah saya refresh semua. Bodinya udah saya refresh semua. Yang awalnya buluk banget ya kayak gini guys ya. Di video kali ini kita mau mereview Vario 125 KZR punya saya. Ini langsung kita review semuanya ya, mulai dari bodinya, lampunya, velgnya, bannya, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita review apa aja yang udah dimodif dari Vario 125 KZR punya saya ini. Oke, kita mulai dari bagian batok atas dulu ya. Bagian atas deh, untuk bagian spion. Ini bagian spion sudah saya ganti menggunakan spion dari model Click. Bukan ori Click ya guys ya. Ini model Click. Ya, ini kelemahannya satu. Ini kelemahannya kacanya sangat gezoom. Jadi kalau di objek bagian belakang itu padahal masih jauh, di spion ini kelihatannya dekat. Dah, itu aja minusnya. Tapi untuk overall modelnya saya suka banget karena modelnya itu simple, tangkanya itu pendek, cocok lah buat Vario 125 KZR ini. Oke, untuk bagian handle rim ini awalnya itu warna hitam ya guys ya. Ini saya remover catnya, saya amplas saja. Habis itu saya pakai autosol bisa. Habis itu biar looknya nge-chrome kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian jalu. Ini pakai jalu stang dari jalu stang PCX. Kalian suka modelnya guys ya. Kalau saya sendiri sih sangat suka modelnya karena ini modelnya itu nge-chrome dan simple gitu. Cocok dengan konsep yang saya inginkan. Oke, terus kita lanjut bagian modifikasi lainnya, yaitu ada bagian hand grip ya guys ya. Hand grip ini saya menggunakan hand grip dari RCB. Ini warna hitam kayak gini. Enak banget ya. Nggak terlalu keras juga, jadi enak banget buat harian. Terus modifikasi selanjutnya yaitu di bagian batok atas ini guys. Ini udah saya repaint ya guys ya. Jadi awalnya itu kalau Vario 125 KZR ini yang livery warna merah ini, itu batok atasnya itu warna hitam. Jadi ini sekarang udah saya bikin jadi warna merah. Ini warna merahnya itu bukan red candy atau red Mazda. Jadi ini merahnya itu nge-mix cat sendiri gitu loh guys. Jadi agak orange sedikit, agak merah sedikit, terus ada glitter-glitternya saya bikin banyak. Untuk bagian batok atas sudah ya guys ya. Kita lanjut ke bagian depan ini. Untuk bagian lampu, nah untuk bagian sennya ini ya, ini udah saya stiker atau di skotlet menggunakan warna hitam. Jadi ceritanya itu guys, kan saya mau ganti lampu ke bilet ini, bilet ala-ala ini guys. Bilet ala-ala udah beli bagian mika sama reflektor yang ini, udah black housing juga di paketan online-nya, tapi lupa beli yang ini guys. Akhirnya saya kasih stiker atau saya skotlet gitu. Oke, untuk bagian batoknya ini juga saya repaint semua ya guys ya. Bagian ini semua aslinya itu sangat pudar banget. Terus ini sudah saya repaint jadi warna merah kayak gini guys ya. Red metallic, cuman di mix lagi warnanya biar lebih agak terang dikit. Oke, untuk bagian lampunya ini saya beli di online ya guys ya. Lampunya kayak gini, ini udah paketan semua. Tapi untuk biletnya, proji biletnya ini saya pasang sendiri. Untuk video pemasangannya kayak gimana, nanti saya kasih tutorialnya di video selanjutnya aja guys ya. Biar kalian tahu, gampang banget kok guys masangnya itu. Kalau kalian ada niat ya oke. Kalau ada niat pasti bisa. Untuk masangnya itu saya masang sendiri. Saya mencoak reflektor orinya di dalamnya ini. Saya coak, habis itu saya pasang. Habis itu saya tambahin lem yang model lem besi gitu loh guys, biar lebih kuat lagi. Terus untuk bagian ini emblemnya udah saya tambahin ya biar ala-ala Vario 150 yang LED old ya guys ya, biar ada logo Hondanya kayak gini, Honda yang timbul. Ini barusan saya pasang. Ini kalau dilihat dari looknya sangat simple sekali.
Oke. Untuk modifikasi selanjutnya itu ada di bagian ban. Untuk bagian ban saya menggunakan ban Primax SK06. Primax SK03 ukuran standar. Ukuran standarnya itu 80/90 ring 14. Ini kalau bisa kalian lihat untuk looknya kayak gini. Kalau menurut saya enak banget, nyaman. Cuman minusnya satu, dari bagian heelnya samping ini kadang kalau kalian mompanya nggak pakai kompresor yang tenaganya kuat, itu ada salah satu heelnya yang nggak bisa keluar seutuhnya. Jadi rasanya itu kurang enak kalau dinaikin. Oke, jadi saran saya kalau kalian pengen ganti ban Primax SK03 itu kalian harus pakai kompresor untuk mengisi angin bannya, untuk pakai kompresor yang tenaganya lebih tinggi. Jadi heel yang samping ini bisa sepenuhnya keluar. Oke, untuk bagian velgnya udah saya repaint ya. Ini repaint black glossy aja karena mengejar look yang simple. Oke, untuk bagian kaki-kaki seperti ini, bagian ban, velg. Terus kita lanjut ke bagian kaliper guys. Untuk bagian kaliper, ini kalipernya ini copotan dari Vario 150 saya yang dulu. Karena Vario 150 saya yang dulu udah saya jual, ini saya lepas. Part modifikasinya saya pasang di sini. Untuk disc brake-nya juga lepasan dari Vario 150 yang lama kemarin ya. Ini saya pasang ke sini karena PNP semuanya ya. Jadi untuk disc brake-nya pakai Wuming. Pokoknya harganya murah banget, waktu itu saya nemu di Facebook. Di harga 100.000 aja. Untuk bagian kalipernya ini pakai kaliper dari RCB S1. Untuk bagian bracketnya ini saya beli di toko online. Ini bracket untuk ukuran 260 mm karena disc brake-nya ukurannya 260 mm. Selanjutnya itu ada bagian selang rem, selang remnya ini pakai X-Line ya. X-Line ukurannya kalau nggak salah 90 cm. Jadi panjang banget untuk Vario 125 ini, cocok banget. Setelah itu saya tambahin pangkon kayak gini biar nggak kena bagian yang riskan ya guys ya. Waktu itu saya belum pakai ini, saya kena ban, akhirnya bannya terkelupas, akhirnya saya berikan bracket ini selang rem ini guys. Oke. Terus untuk bagian lanjut di bagian jok guys. Ini joknya kulitnya udah saya ganti. Awalnya itu sangat licin banget guys. Ya wajar lah karena motor berumur dari tahun 2013 belum diganti sama sekali. Ini saya ganti menggunakan kulit yang model kayak gini guys. Ini sangat enak banget kalau dipakai, tidak licin sama sekali. Buat gonceng berdua sangat enak. Kita lanjut ke bagian kokpit atas ya guys ya. Bagian kokpit atas ini, ada mobil lewat. Bagian kokpit atas ini yang saya rubah hampir tidak ada ya. Hanya ini saja. Saklar ini saya bikin ada on off-nya buat projibiletnya. Setelah itu bagian batok atas ini yang awalnya itu untuk Vario 125 KZR ini biasanya ya itu warna silver. Ini udah saya repaint juga jadi warna hitam biar looknya makin simple. Kalau menurut saya enak dilihat sih, nggak terlalu rame warna silvernya. Setelah itu lanjut ke bagian bodi kasar ya. Bodi kasar ini yang bagian sini udah saya repaint, yang bagian sini belum. Jadi belum sempat ya guys ya. Waktu itu karena mikirnya gampang nanti dikasih penghitam bodi kasar, ternyata dikasih penghitam bodi kasar itu enggak ya gampang hilang lah guys. Tapi tergantung mereknya, mungkin saya belum tepat milih mereknya guys ya. Sorry ada motor lewat. Oke, kalau bagian sini ini sudah saya repaint. Jadi saya repaint itu pakai pilok, diton, dashboard, coating. Jadi kalau menurut saya ya ini looknya itu lebih bagus ya karena hitamnya pekat. Saya awalnya itu nggak yakin, ternyata saya repaint di bagian bodi kasar itu juga bagus juga. Dan hasilnya juga memuaskan lah, warnanya hitam pekat, hitam doff pekat gitu. Kayak balik kok baru lagi. Rasanya kayak baru tapi yang bagian sini masih lama. Oke. Terus kita lanjut ke bagian bodi sini ya guys ya. Bagian bodi sini sama ya guys ya, kita repaint juga. Sewarna sama depan pastinya. Dan ini saya tambahin emblem Vario. Jadi biar ala-ala Vario 150 bagian sini ada ini logo Honda, setelah itu ini logo Vario. Kalian bisa beli di toko online, harganya sangat murah banget guys. Oke. Kita lanjut ke bagian ini guys. Apa sih namanya ini? Planger bukan. Apa sih ini? Ya bagian inilah. Ini udah saya repaint juga jadi warna hitam glossy.
Ini awalnya itu silver sangat bulat. Ini saya repaint jadi warna hitam glossy biar looknya lebih simple dan clean aja. Terus bagian knalpot guys. Oh, cover radiator dulu. Cover radiator ini saya menggunakan cover radiator dari ARM karena saya suka looknya ya. Jadi saya itu modifikasinya itu ada unsur-unsur chrome-nya dikit, cuman nggak beberapa banyak lah untuk unsur chrome-nya. Hanya ini saja ini. Terus ini awalnya udah bulat banget, udah mudar. Terus saya bersihin lah pokoknya. Terus ini juga saya ganti pakai kemarin itu pokoknya beli di toko lah. Pokoknya model gini katanya cocok buat Vario 125, saya beli. Jadi untuk bagian modifikasi chrome-nya itu ya nggak terlalu banyak. Jadi hanya handle rem, jalur stang PCX, ini pijakan kaki yang untuk belakang. Habis itu lanjut ini cover radiator. Jadi itu aja yang chrome, dan emblem-emblemnya itu saya bikin chrome semua. Oke, kita lanjut ke bagian hager. Nah, ini hager model airblade yang kayaknya airblade yang old ya guys ya. Jadi lebih panjang sampai sini. Ini dulu bekasnya Vario 150 saya. Ini saya pasang lagi di sini. Ini gampang banget ternyata masangnya. Saya kira nggak bisa, ternyata bisa. Harus pelan-pelan. Jadi masangnya itu gampang banget guys. Ini selang radiator yang di atas ini itu kalian lepas dulu, habis itu kalian masukkan yang ini, habis itu jangan sampai tumpah ya. Ini biasanya tumpah karena selang ini tuh nyambung di bagian tampungan radiator yang atas. Jadi harus kalian tutup dulu, setelah itu baru dimasukin ke sini, setelah dipasang. Oke. Untuk lampu belakangnya itu udah saya ganti guys ya, karena awalnya itu pecah guys. Jadi bagian sini tuh udah banyak yang bolong, bagian dalamnya reflektornya. Jadi saya ganti, ini saya ganti itu di harga berapa ya, 160-an lah. Murah kok guys lampu belakangnya untuk Vario 125 kaset tadi. Tapi nggak ori, yang penting cakep gitu aja. Terus untuk bagian mika yang C-nya ini udah saya ganti ya. Oh, bukan saya ganti sih, saya skotlet, saya skotlet jadi warna hitam smoke kayak gini. Untuk bagian C-nya udah saya ganti LED full dari depan LED, belakang LED. Untuk bagian lampu utamanya LED. Cuman untuk bagian remnya ini belum saya ganti yang LED karena menurut saya untuk lampu rem bolam ini udah sangat terang banget, jadi nggak usah diganti, yang LED udah cukup. Untuk bagian knalpot saya pakai knalpot dari 54N. Ini bekas Vario 150 saya ya, karena ternyata arm yang ini itu sangat PNP buat knalpot Vario 150 atau Vario 125 yang old ya guys ya, bukan yang new. Jadi ini bekas copotan Vario 150 old saya pasang ke Vario 125 kaseter, ternyata sangat PNP. Oh iya, untuk bagian arm yang tengah ini udah saya repaint juga jadi warna hitam doff guys. Oke, terus kita lanjut ke bagian kaki belakang. Kaki belakang ini sorry guys, ada agak berisik ya guys ya, ini karena di rumahnya tuh agak padat. Oke, kita lanjut ke bagian ban belakang guys. Bagian ban belakang ini sudah saya ganti pakai Primax SK03. Untuk ukurannya sendiri ukuran standar, jadi ukurannya itu 90/90 ring 14. Jadi saya mengejar kenyamanan karena untuk saya sendiri ya, motor ini kan udah saya buat harian. Jadi motor ini kalau nggak ngejar kenyamanan itu keras banget dan capek banget di tangan. Jadi pegel-pegel lah. Untuk Vario 150 saya kemarin itu saya pakai ban FDR MP27 yang yang saya lihat itu profilnya sangat tipis sekali. Itu saya suka looknya. Donat, gendut, bagus lah. Cuman ya kenyamanannya ya kurang lah karena keras gitu guys. Jadi ini saya pakai konsep yang simple, nyaman, dibuat harian gitu. Oke guys, untuk bagian CVT guys, cover CVT ini sudah saya repaint ya. Awalnya itu hitam doff bulat gak jelas. Ini udah saya repaint jadi warna hitam glossy. Bisa kalian lihat ya, ini hitam glossy semuanya. Jadi untuk Vario 125 kaseter ini saya merestorasi itu udah cukup banyak guys ya, hampir keseluruhan. Jadi untuk bahannya itu bener-bener bahan ya. Untuk bahan motor ini tuh saya beli di harga 9.500.000. Itu kondisinya itu sangat bisa dibilang nggak layak lah, karena mungkin Vario 125 kaseter kayak gini tuh dulu dipakai harian banget dan BBM-nya itu sangat irit sekali. Terus untuk bagian bodi udah saya repaint semua. Terus untuk bagian kaki-kaki udah saya perbaiki semua.
seal asok itu juga udah ngerembes semua, ini udah saya ganti. Jadi ini motornya udah sangat siap pakai. Oke. Jadi gitu aja modifikasi kali ini. Video kali ini membahas modifikasi dari Vario 125 KZR saya ini. Oke. Kalau ada yang tanya silahkan tanya di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya, ada di bawah sini ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. See you in the next video and assalamualaikum.